Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginstal sistem operasi. Di sini saya memakai sistem operasi yaitu Windows 10 di VirtualBox. Nah, sebelum itu apa sih Windows 10? Windows 10 adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia dan telah menjadi penerus dari Windows 8.1. Nah, Windows 10 ini memiliki berbagai fitur dan kemampuan termasuk antarmuka, dukungan untuk berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, serta akses ke toko aplikasi Microsoft Store. Nah, sedangkan VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source dikembangkan oleh Oracle. Ini memungkinkan kita untuk membuat mesin virtual di dalam komputer kita. Dalam mesin virtual, kita dapat menginstal dan menjalankan sistem operasi tambahan, termasuk berbagai versi Windows, Linux, atau MacOS, atau lain sebagainya. VirtualBox ini memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di komputer yang sama. Jadi sejenisnya itu Windows di dalam Windows. Langkah instalasi yaitu yang pertama membuka aplikasi VirtualBox, lalu kita klik New untuk membuka VM baru. Nah, selanjutnya kita menentukan nama VM, folder, dan masukkan iOS Windows 10. Checklist Keep United Installation. Kemudian untuk hardware, berikan RAM sebanyak 4 GB dan 2 CPU. Nah, untuk storage cukup berikan sebanyak 40 GB, kemudian klik next dan finish. Nah, yang di bagian kanan kita bisa lihat ada yang namanya yang pertama itu general. General ini berisi nama, yaitu nama identitas untuk mesin virtual kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya operating system, yaitu memberitahu VirtualBox jenis sistem operasi yang akan dijalankan. Nah, kita di sini memakai Windows 10 64 byte agar VirtualBox bisa mengoptimalkan pengaturan perangkat keras yang diperlukan. Nah, yang kedua, ada namanya sistem. Nah, sistem ini berisi base memory atau RAM, jumlah RAM fisik komputer kita yang dialokasikan untuk VM ini yaitu 2048 MB atau setara dengan 2 GB. Nah, selanjutnya ada yang namanya boot order, urutan perangkat yang akan diperiksa VM saat baru dinyalakan untuk mencari sistem operasi seperti hard disk, optical, lalu floppy. Nah, selanjutnya ada namanya acceleration, yaitu menampilkan fitur teknis memungkinkan VM berjalan lebih cepat dengan bantuan langsung dari prosesor fisik kita. Nah, yang ketiga ada yang namanya display atau tampilan yang berisi video memori, yaitu jumlah memori kartu grafis yang dipinjamkan ke VM untuk memproses visual. Nah, selanjutnya ada yang namanya graphic controller. Jenis kartu grafis virtual yang digunakan yaitu VBox SVGA adalah standar untuk Windows 10. Nah, yang keempat, ada yang namanya storage atau penyimpanan, di mana berisi controller SATA, tempat di mana hard driver virtual dan file installer Windows terhubung. Ini berfungsi seperti kabel pada komputer asli. Nah, selanjutnya ada yang namanya floppy device. Drive disket virtual biasanya digunakan untuk file konfigurasi otomatis. Nah, dan terakhir ada yang namanya audio dan network. Audio ini mengatur agar suara dari dalam VM bisa terdengar melalui speaker komputer kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya network, yang dimana mengatur bagaimana VM tersebut terhubung ke internet atau ke jaringan lokasi komputer asli kita. Jadi intinya halaman ini adalah spesifikasi komputer virtual yang kita rakit di dalam komputer asli kita. Nah, kita bisa mengubah pengaturan ini dengan mengklik tombol setting atau ikon jeriji oranye di bagian atas sebelum menjalankan mesin.
Nah, selanjutnya ada tampilan Windows yang dimana berisi language to install atau keyboard or input metode atau menentukan bahasa dan setting keyboard. Nah, setelah itu kalian klik next. Nah, setelah itu klik install now. Nah, karena kita di sini tidak memiliki lisensi key, maka kita pilih opsi I don't have a product key. Nah, nanti tampilannya berisikan lisensi atau activate Windows. Nah, selanjutnya pada opsi versi Windows kita gunakan saja Windows Home, lalu klik next. Checklist pada privasi dan statement, lalu klik next. Terus pada installation type kita pilih upgrade, lalu membuat partisi. Buat partisi secara default karena kita hanya memiliki storage terbatas. Nah, setelah itu tunggu proses instalasi Windows hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, biarkan hingga melakukan reboot. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa membuat user akun atau akun pengguna, yaitu melalui setting pengaturan, terus masuk login
sebagai administrator, kemudian buka menu start, lalu klik icon setting, terus pilih akun, family, dan others user atau other user pada beberapa versi Windows. Kemudian di bagian bawah ada yang namanya add other user, klik tombol add akun. Kemudian jika diminta email Microsoft, pilih I don't have this person sign in information untuk membuat akun lokal. Nah, selanjutnya pilih add user without a Microsoft akun, tambahkan pengguna tanpa akun Microsoft, dan selanjutnya masukkan nama pengguna, kata sandi, dan petunjuk kata sandi opsional, lalu klik next. Nah, akun baru berhasil dibuat.
Nah, selanjutnya kalian jangan lupa untuk membuat akun Google, yaitu dengan cara buka browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge di dalam Windows VirtualBox. Terus buka halaman Google, kunjungi akun google.com, pilih buat akun, klik buat akun, dan pilih untuk diri sendiri. Terus isi data diri, buat alamat email, buat kata sandi, terus verifikasi. Google mungkin meminta nomor telepon untuk verifikasi. Anda bisa melewatinya atau skip atau mengisinya lalu pilih berikutnya. Nah, selanjutnya baca persyaratan privasi dan klik saya setuju atau I agree. Langkah-langkah menginstal Microsoft Office. Yang pertama, pastikan Windows 10 di VirtualBox sudah aktif dan kamu sudah login. Nah, yang kedua, download installer Microsoft Office dari situs resmi Microsoft atau gunakan installer yang sudah kamu punya. Yang ketiga, buka file Explorer di Windows 10 VirtualBox, lalu cari file installer Office yang sudah di-download. Nah, yang keempat, jalankan installer Office. Dan yang kelima, masukkan produk key jika diminta atau login dengan akun Microsoft jika kamu sudah berlangganan Office. Dan yang keenam, tunggu proses instalasi selesai lalu restart Windows 10 di VirtualBox jika diminta. Dan yang ketujuh, selesai, Office sekarang bisa digunakan di Windows 10 VirtualBox kamu.